Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imandur Aska, NIM 2203040169. Nama saya Yunif Putra Merdeka dengan NIM 22030404158. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi JSHT atau Jason Hunter. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian use case-nya dulu. Di sini ada aktor yang belum memiliki akun, yaitu sebagai tamu atau guest yang hanya bisa melihat dokumen atau dan hanya bisa sign in untuk masuk ke dalam aplikasi atau membuat akun. Nah, ketika sudah memiliki akun, pengguna bisa login dan mengakses dashboard. Nah, dalam dashboard, pengguna bisa menambahkan file JSON, melihat filenya, mengcopy URL dari filenya, kemudian mengedit JSON filenya, kemudian bisa menghapus file JSON-nya. Kemudian pengguna juga bisa manage account atau mengatur akunnya. Di sini pengguna bisa masuk ke profile dan mengupdate profilnya. Kemudian bisa menambahkan alamat email. Kemudian di manage account juga terdapat security yang pengguna bisa setting password dan bisa menghapus akunnya. Oke, dari segi aplikasi, mau saya logon terlebih dahulu. Ya, nah, oke baik, dari segi aplikasinya, jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya, ketika di home ini tidak bisa mengakses ke dashboard dan lain sebagainya. Nanti akan dilempar ke home lagi. Karena apa? Karena sebuah validasinya itu saya taruh di dashboard itu. Ketika belum login, maka tidak ada user kan? Ketika tidak ada user, maka akan redirect ke sini. Nah, kenapa tidak ada user? Ya karena belum login, karena belum bisa where user ID. Nah, jadi untuk mekanisme aplikasi, untuk seluruh mekanisme aplikasinya ini, saya menggunakan Redux sebagai state manajemennya. Dan di sini untuk autentikasinya saya menggunakan Clerk. Dan kemudian saya juga menggunakan PostgreSQL dan sebagai database dan Prisma sebagai ORM. Di sini saya juga menggunakan Express juga. Di sini saya menggunakan Express ya, karena itu sebagai backend lah ya. Saya menggunakan Redux juga di sini, Axios gitu, Radix UI dan lain sebagainya. Oke, itu sekian dari ini manajemen filenya. Dan sekarang kita ke sign in-nya. Jadi ketika user pertama kali sign in, ketika user belum pernah sign in sama sekali, ketika mengklik di sini, ya akan muncul pop-up seperti ini. Ini menggunakan Clerk. Ini bisa login by sign in by email atau langsung Google. Kita coba Google dulu. Atau don't have account sign up bisa ya. Tapi simpelnya itu pakai Google dulu. Gitu. Nah, jadi ketika sudah login, ini sebenarnya usernya ini ketika pertama kali masuk aplikasi itu, ya, pertama kali daftar itu, usernya belum masuk ke database. Kenapa? Karena ya user baru masuk ke clerk-nya aja gitu, clerk-nya aja. Nanti ketika user sudah ini masuk ke dashboard, baru di-create user dan masuk ke datanya ke database. Karena ketika sign-in pertama ini sebenarnya buat bisa masuk ke dashboard aja gitu. Nah, ketika sudah masuk dashboard tuh, nanti di sini ada pengondisian. Si user udah pernah login atau belum sebelumnya, atau user baru itu. User udah pernah login atau user belum pernah login sama sekali gitu. Akun baru sama akun yang udah ada gitu. Kalau loginnya itu akunnya sudah ada, maka akan meng-run login user. Where user ID-nya mana gitu. Kalau belum, berarti ini kan nggak bisa. Ya, ngeran yang ini. Ketika user belum pernah login sama sekali, maka langsung create gitu. Jadi ya, ini buat manipulasi aja sebenarnya sih, kayak masuk ke dashboard langsung create gitu. Karena ini pakai Clerk gitu ya, simpelnya gitu. Nah, masih di sign in, di sini ada manage account seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini bisa update profile. Nah, keunggulan pakai Clerk itu seperti ini. Kita bisa upload profile, security itu bisa ganti password gitu. Delete account juga bisa gitu ya.
emailnya ini. Jadi seperti pakai Firebase lah. Nah, berhubung ini aplikasinya seperti aplikasi kayak GitHub itu repository tapi buat JSON ya, maka kita akan cek aja, langsung testing aja. Kita buat file baru ya. Nah, namanya misal data sampel 1. Ya, data sampel 1. Nah, oke, ngomong-ngomong soal data ya. Jadi untuk item-item ini sudah dipisahkan ya. Item-item ini sudah dipisahkan nih. Item ini sudah dipisahkan. Jadi tiap user itu nggak mungkin dapat data user lain itu, yang nambahin user lain ini udah by ID gitu. Jadi ini udah by ID. App-nya di app itu ada ID ini. ID API JSON ID. Jadi di sini untuk nge-get-nya udah by ID, where ID select ID nama content create app yang di sini tuh, yang di dalam tabel tuh. Ini delete both itu sama, where by ID. Jadi user tuh gak mungkin ketukar kontennya. Dan untuk postnya juga ini dibikin di luar gitu, nggak by ID postnya, post kontennya gitu. Tapi ngirimnya berdasarkan user ID. Ngepostnya nggak pakai ID, tapi pas ngepost itu langsung create berdasarkan ID gitu. Ya gitulah gitu. Targetnya juga sama, select by ID, create add gitu. Nah, langsung ya ke, jadi sampai ini add JSON. Kita coba data sampel 1. Ini disease, penyakit ya, penyakit. Kita penyakit baru. Nah, ini ada penyakit, namanya misal ini kita simpan. Ya, di sini untuk melihat database-nya, melihat JSON-nya kita bisa klik ini. Ini juga bisa copy juga, untuk link di sini juga di copy juga bisa sih. Tapi alangkah baiknya ya menggunakan fitur yang ada sih, ada di sini copy URL, edit juga misalkan penyakit. Misal, ini kan khusus ini. Nah, kita hapus yang ini coba ya, misalkan kita hapus yang ini dan kita hapus yang ini juga, misal delete. Ya, di refresh udah nggak ada, beres, kayak semua function berjalan dengan lancar. Nah, untuk UI-nya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya ya. Oke. Ya, di sini ada code mirror yang JSON itu untuk JSON-nya, kemudian Redux UI itu untuk UI-nya. Untuk UI seperti ini ya. Iya. Ya, kemudian frame motion untuk efek ungu dan biru pada bagian kanan dan kiri. Iya. Ya, kemudian untuk lucid react itu untuk icon-icon seperti yang 4 di sini. Ya. Kemudian tailwind itu untuk stylingnya. Coba Mas Aska masuk ke view docs dulu. Ya. Nah, itu kan Nah, ada animasi ya kan, frame motionnya pakainya Iya, di situ. Ini frame motion itu Ya. kayak gini nih. Ya, oke. Motion. Oke. Udah semua ya. Seperti itu Oke. semuanya. Oke. Jadi untuk file Redux-nya, state management-nya kita taruh di sini, di space-nya, selector-nya, terus store-nya ini JSON slice, store itu seperti penggunaannya. Ini middleware. Jadi karena ini menggunakan Blur, jadi dipakai ada file middleware dulu. Ini buat kayak ini kan ada JPG, WebP, GIF itu buat profilnya gitu, kayak buat dependency gitu. Nah, dan di sini tuh ada tadi mana ya, lupa, add JSON file, ini buat add JSON-nya, add yang pop up itu, yang tadi kayak misalkan kita masuk ke dashboard kan ada yang dashboard, ya benar dashboard, masuk ini kan ada pop up, itu pakai ini pakainya Redux UI juga. Dan di sini navbar-nya juga ada navbar. Terus kita ke mana itu ya? Oh, oke. INV-nya. Jadi karena menggunakan ini kan prosesnya nggak saya bikin back end sama front end beda. Jadi ini digabung jadi satu, jadi kayak full stack. Jadi INV-nya satu, database URL-nya dikasih sini, Prisma-nya ini ditaruh di sini, biasanya di back end kan. Untuk migrasinya, jadi tinggal npx Prisma dp create tuh. Dan di sini ya juga ada page-nya. NV-nya tadi mana NV-nya? Ya. Ini buat klub ya di sini. Nanti disensor aja ini ya. Ini mesin lokal.
Oke, jadi mungkin cukup Mas Aska, Ya. silakan ditutup untuk itunya. Ya, mungkin sekian setelah kerja dari kelompok kami dan sepertinya semuanya sudah dijelaskan juga. Ya, sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.